Halo semuanya, jumpa lagi dengan saluran kesayangan Anda yang akan mengupas lebih mendalam mengenai ilmu pengetahuan alam dan akan mengupas habis masalah-masalah ilmu alam di sekitar kita. Hanya di Belajar 5 Menit Ilmu Pengetahuan Alam atau BEL Mini IPA. Kali ini kita akan membahas mengenai taksonomi pada hewan dan tumbuhan. Saat Anda mengamati berbagai jenis makhluk hidup di lingkungan Anda, maka Anda pasti menemukan bahwa makhluk hidup beraneka ragam bentuk dan ukurannya. Mungkin masih banyak makhluk hidup yang tidak tercatat karena ukurannya sangat kecil, misalnya bakteri yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Lalu, bagaimana caranya agar kita lebih mudah mengenali makhluk hidup yang jumlahnya sangat banyak? Salah satu caranya adalah mengelompokkan makhluk hidup ke dalam kelompok tertentu. Dengan mengenali karakteristik kunci dari kelompok tertentu, maka kita dapat memprediksi karakteristiknya. Pengelompokan, klasifikasi, makhluk hidup dilakukan secara sistematis dan bertahap. Organisme yang memiliki persamaan tertentu dimasukkan ke dalam satu kelompok. Dari anggota kelompok tersebut, dicari lagi perbedaan dan persamaan ciri lainnya untuk membentuk kelompok yang lebih kecil lagi. Tujuan klasifikasi adalah untuk menyederhanakan objek makhluk hidup yang beraneka ragam sehingga lebih mudah untuk mempelajarinya. Adapun ilmu tentang klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi. Hasil dari klasifikasi makhluk hidup adalah terbentuknya kelompok-kelompok makhluk hidup yang memiliki banyak persamaan yang disebut dengan takson. Urutan tingkatan takson mulai dari yang tertinggi ke tingkat yang terendah, yaitu kingdom atau kerajaan. Phylum atau divisi, kelas, ordo atau bangsa, familia atau suku, genus atau marga, dan spesies. Spesies bisa juga berarti jenis. Selanjutnya, organisme di dunia dikelompokkan menjadi beberapa kingdom atau kerajaan, yaitu Kingdom Monera, berdasarkan organisme tanpa membran inti sel. Kingdom Protista berdasarkan organisme yang memiliki jaringan sederhana. Kingdom Fungi atau jamur. Kingdom Plantae atau tumbuhan. Dan Kingdom Animalia atau kerajaan hewan. Kingdom untuk sebutan kerajaan bagi hewan dan regnum untuk tumbuhan merupakan tingkatan takson tertinggi dengan jumlah anggota takson terbesar. Selanjutnya adalah phylum sebutan bagi hewan dan divisi sebutan untuk tumbuhan merupakan tingkatan takson di bawah kingdom. Misalnya, Kingdom Plantae terdiri atas 3 divisi yaitu Bryophyta atau lumut, Pteridophyta atau tumbuhan paku, dan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Khusus untuk divisi tumbuhan, nama divisi selalu menggunakan akhiran pita. Selanjutnya anggota takson pada setiap phylum atau divisi dikelompokkan lagi berdasarkan persamaan ciri tertentu menjadi takson kelas. Nama kelas pada tumbuhan diberi akhiran opsida. Sebagai contoh, tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae memiliki 2 kelas, yaitu Magnoliopsida atau dikotil dan Liliopsida atau monokotil. Anggota takson pada setiap kelas dibagi menjadi beberapa ordo atau bangsa berdasarkan persamaan ciri-ciri yang lebih spesifik. Nama ordo pada tumbuhan biasanya menggunakan akhiran ales. Sebagai contoh, Magnoliopsida atau dikotil memiliki ordo Solanales, Cucurbitales dan Malvales.
Anggota takson pada setiap ordo dikelompokkan lagi menjadi beberapa familia berdasarkan persamaan ciri yang lebih spesifik lagi. Nama akhiran takson familia pada tumbuhan menggunakan akhiran ACE misalnya Cucurbitaceae, Astraceae dan Poaceae. Adapun pada hewan, takson familia memiliki akhiran idae misalnya Felidae, Canidae dan Homonidae. Anggota takson setiap familia dikelompokkan lagi menjadi beberapa genus berdasarkan persamaan ciri yang lebih khusus. Kaidah penulisan nama genus yaitu huruf pertama ditulis kapital dan dicetak miring atau di garis bawah. Sebagai contoh jagung, Zea, dan padi, Oryza. Spesies adalah takson yang paling rendah dan paling banyak memiliki persamaan. Suatu organisme dikatakan satu spesies dengan organisme lainnya jika dikawinkan dapat menghasilkan keturunan yang fertil. Tata nama penulisan spesies menggunakan aturan binomial nomenklature. Penulisan nama spesies terdiri atas dua kata Latin, kata pertama menunjukkan genus, kata kedua menunjukkan nama spesifiknya, dicetak miring atau di garis bawah terpisah. Sebagai contoh penulisan yang benar untuk bunga mawar adalah Rosa sinensis. Sekarang perhatikan dan amati contoh taksonomi pada beberapa hewan dan tumbuhan berikut ini. Demikianlah bagaimana cara kita dalam mengelompokkan makhluk-makhluk hidup sehingga mereka dapat kita klasifikasikan agar kita mudah mempelajari dan mengenalinya. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, semoga sukses dalam hidup dan menggapai cita-citanya. Jangan lupa giat belajar dan tetap semangat.